warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Fuji Insani dengan NIM 2408901, Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang ketimpangan akses pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan di pedesaan dan di perkotaan sebagai tugas akhir mata kuliah keterampilan berkomunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rina Heryani, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hajah A.A. Suniah SPD selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Majalengka. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Eka Junior Arifin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Majalengka. Yang saya hormati para guru dan staf pengajar. Yang saya hormati para undangan serta seluruh siswa-siswi SMAN 1 Majalengka yang saya banggakan. Di Indonesia, kebijakan akses pendidikan sudah diatur secara hukum dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, apakah saat ini kualitas pendidikan di Indonesia sudah merata? Selain pemerintah, bagaimana masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, dapat berperan secara aktif dalam memperbaiki kualitas pendidikan di daerah mereka? Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Dengan pendidikan akan menciptakan sumber daya yang berkualitas. Di Indonesia, meskipun telah banyak kemajuan di bidang pendidikan, kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini merupakan sebuah kesenjangan pendidikan. Seperti yang telah disampaikan Suryana pada tahun 2020, daerah-daerah yang berada di kota atau dekat dengan pusat pemerintahan memiliki mutu pendidikan yang baik. Sedangkan untuk daerah-daerah yang di pinggiran memiliki kualitas tenaga pendidik yang sangat kurang, bahkan jumlahnya pun terbatas. Melihat dari kondisi geografis di Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan, tentunya hal ini menjadi tantangan yang besar untuk menyamaratakan kualitas pendidikan antar daerah. Sebagaimana yang kita ketahui, di daerah perkotaan, sekolah-sekolah umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan sumber daya yang lebih banyak. Akses terhadap teknologi, materi-materi pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat mendukung proses belajar siswa. Namun, hal ini berbeda jauh dengan kondisi sekolah yang berada di daerah pedesaan, yang terkadang masih terkendala terhadap beberapa aspek, seperti sarana prasarana, jumlah guru berkualitas, dan juga bahan ajar yang hanya sedikit. Menurut Profesor Dr. Eko Prasetyo, seorang ahli pendidikan, ketimpangan pendidikan yang ada di daerah perkotaan dan juga di daerah pedesaan merupakan masalah struktural yang harus diselesaikan. Bukan hanya soal distribusi dana, melainkan juga perencanaan yang lebih matang terhadap sumber daya pendidikan yang merata. Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun sudah ada upaya dalam pemerintah untuk meratakan pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Perbedaan kualitas pendidikan ini berdampak langsung pada hasil pendidikan dan kompetensi siswa. Mereka tidak dapat mengikuti perkembangan pendidikan di dunia global ini karena terbatasnya akses internet, perangkat komputer. Sementara itu, di kota-kota besar, siswa dengan mudah mengakses sumber-sumber tersebut, yang memberi mereka keunggulan dalam dunia pendidikan. Lebih jauh lagi, kualitas guru di pedesaan yang menjadi salah satu penentu ketimpangan ini. Di daerah perkotaan, guru-guru seringkali lebih terlatih dan memiliki akses ke berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Di pedesaan, guru-guru masih banyak yang terbatas dalam pendidikan dan pelatihan yang mereka terima sebelumnya.
tanpa adanya kesempatan untuk mengikuti kurikulum yang terbaru. Oleh karena itu, pengembangan profesi guru di pedesaan merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Asep Kurniawan, seorang pakar pendidikan, guru adalah tombak pendidikan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kita tidak akan mampu bersaing menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemberdayaan dan pelatihan guru harus menjadi prioritas di daerah pedesaan-pedesaan agar mereka bisa memberikan pendidikan yang sama dengan yang ada di kota. Namun, meskipun ada ketimpangan ini, kita harus menyadari bahwa teknologi merupakan solusi yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi dalam dunia pendidikan telah berkembang pesat, baik itu dalam pembelajaran daring ataupun penggunaan aplikasi edukasi. Teknologi memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah yang berada di pedesaan untuk mengakses materi yang sama dengan yang ada di kota. Namun, hal ini akan berhasil jika ada infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Implementasi kebijakan aksesibilitas pendidikan harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Aksesibilitas ini memiliki linearitas dengan pemerataan kualitas pendidikan. Masalah pemerataan kualitas pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengatasi ketimpangan pendidikan ini. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka berada, dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mari kita berkolaborasi, bergerak bersama, dan memberikan perhatian yang lebih, terutama kepada anak-anak yang berada di daerah pedesaan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan dukungan dari kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mendewasakan manusia, yaitu untuk menyelesaikan tantangan hidup. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang akan menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Pagi-pagi pergi ke kota, menikmati udara yang segar terasa. Akses pendidikan haruslah merata untuk masa depan yang penuh asa. Semoga apapun langkah yang kita ambil, pendidikan di Indonesia akan semakin merata dan dapat menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya.